Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Kelihatannya pelan, tapi nggak ada jeda ketenangan tubuh saat rukuk, itu nggak ada. Itu nggak sah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini adalah pasal. Arkanus sholati. Adapun beberapa rukun salat. Arkanus sholati, arkan merupakan mubtada, dibaca rafa, tandanya dhammah, karena merupakan jamak taksir. Arkan jamak taksir daripada ruknun. As-sholati merupakan mudhof ilaih, tentunya dibaca jar. Ya. Arkanus sholati, adapun beberapa rukun salat itu sab'ata asyara. Ada 17. Bilangan belasan dalam bahasa Arab itu wajib dibaca fathah. Namanya tarkib adadi. Jadi semisal salasata asyara, arba'ata asyara, sab'ata asyara, khamsata asyara, baca fathah. Mabni. Ya. Itu sab'ata asyara, ada 17. Al-awwalu, adapun rukun yang awal. Aslinya ar-ruknul awal. Ya. Man'utnya dibuang. Tinggal naatnya. Al-awwalu, adapun rukun yang awal, yang pertama itu an-niyatu, niat. Tapi ingat, sebagaimana penjelasan yang telah lalu, niat itu yang paling penting di dalam hati kita. Adapun pelafatan semisal usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala, itu hanya sebatas sunnah. Tapi kita jangan meremehkan sesuatu yang sunnah. Yang prinsip adalah apa yang ada di dalam hati. Jadi yang pertama adalah niat. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Kemudian as-tsani, adapun rukun yang kedua itu takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan sesuatu yang semula halal. Ya. Allahu akbar. Nah, kalau kita sudah Allahu akbar, apa-apa yang semula itu halal, bicara boleh, makan boleh, minum boleh, tapi begitu kita sudah Allahu akbar, semua yang boleh menjadi haram. Itu penyebab kenapa dikatakan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal. Rukun yang kedua. As-salisu, adapun rukun yang ketiga itu al-qiyamu, berdiri alal qadiri, bagi mereka yang mampu. Fil fardhi, dalam salat fardu. Rukun yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu, itu pun dalam salat fardu. Kalau dalam salat sunnah diberikan kebebasan, berdiri boleh, duduk juga boleh, telentang juga boleh. Tapi ingat, pahalanya berbeda dong. Ya. Karena bagaimanapun, ya ajruki biqadri ta'alik. Kata baginda Nabi Aisyah, pahalamu itu yang menyesuaikan dengan tingkat kesulitanmu. Kalau kita sholat berdiri itu lebih berat, tentunya pahalanya lebih besar dibandingkan dengan hanya sebatas duduk. Ya. Kemudian ar-rabi'u, adapun rukun yang keempat, ay ruknur rabi, itu qiraatul Fatihati, membaca surah Al-Fatihah. Qiraah menjadi khobar, tentunya harus dibaca rafa. Mubtadanya ar-rabi. Ya. Al-Fatihah menjadi mudhof ilaih, tentunya dibaca jar. Ya. Qira'a yaqra'u qira'atan. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah berdasarkan hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Baik. Al-khamisu, adapun rukun yang kelima itu ar-ruku'u, ruku'. Rukun yang kelima adalah ruku'. Minimal kalau kita ruku', telapak tangan kita itu bisa sampai ke lutut kita. Walaupun tidak lurus. Tidak sejajar antara kepala, punggung, dan belakangnya itu. Yang jelas prinsipnya, telapak tangan kita bisa sampai ke lutut kita. Itu sudah cukup. Ya.
As-sadisu adapun rukun yang ke-6. Tak ada khabar. Itu at-tuma'ninatu tuma'ninah fihi dalam ruku. Ruku harus tuma'ninah. Jangan pula tak tuma'ninah. Tuma'ninah itu diam sejenak sekiranya cukup membaca subhanallah. Subhanallah. Ada tipe orang sholatnya kelihatannya melas Allah Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Kelihatannya pelan, tapi nggak ada jeda ketenangan tubuh saat ruku itu nggak ada. Itu nggak sah juga. Jadi harus tumakninah. Ya. Itu yang ke-6. As-sabi'u adapun rukun yang ke-7. Itu al-i'tidalu i'tidal. Pengertian i'tidal adalah kembali ke posisi semula sebelum ia ruku. Kalau sebelum ruku sholatnya berdiri, ya harus berdiri. Kalau sebelum ruku sholatnya duduk, berarti harus duduk. Dan seterusnya. Ya, itu yang maksud dengan i'tidal. As-saminu adapun rukun yang ke-8 itu at-tuma'ninatu tuma'ninah fihi dalam i'tidal. Ketika i'tidal juga harus tuma'ninah. Salat gak perlu mengejar cepat, tapi yang paling penting adalah bagaimana itu sesuai dengan syarat sah dan rukunnya. Itu yang paling penting. Ya. At-tasi'u adapun rukun yang ke-9 itu as-sujudu sujud marrataini dengan 2 kali. 2 kali. Setelah i'tidal sujud. Setelah sujud duduk. Setelah duduk sujud lagi. Jadi sujud 2 kali. Ya. Kemudian al-ashiru adapun rukun yang ke-10 itu at-tuma'ninatu tuma'ninah fihi dalam sujud marratain. Al-hadi asyara adapun rukun yang ke-11 itu al-julusu duduk bainas sajdataini di antara 2 sujud. Ya. Duduk di antara 2 sujud merupakan rukun dari salat. Ats-tsani asyara adapun rukun yang ke-12 itu at-tuma'ninatu tuma'ninah fihi dalam duduk di antara 2 sujud. Ats-tsalisa asyara adapun yang ke-13 itu at-tasyahhudu tasyahud al-akhiru yang akhir apa? Tasyahud. Bacanya juga harus betul. Sama dengan surah Al-Fatihah. Panjang pendeknya harus betul. Tasdid ataupun sukunnya juga harus betul. Ini jangan dianggap remeh karena banyak yang mohon maaf kalau saya lihat anak-anak baik MTS ataupun Alia ini banyak yang belum betul bacaan tasyahudnya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Yang sorry at-tahiyatu hanya pendek bukan panjang. Ya, dan seterusnya. Oleh karena itu jangan merasa bahwa sholat kita sudah pasti betul dan pasti diterima oleh Allah. Nanti dulu lakukan pembenahan. Ya. Kemudian ar-rabi'a asyara. Adapun rukun yang ke-14 itu al-qu'udu duduk fihi dalam tasyahud akhir. Dalam tasyahud harus duduk. Ya. Al-khamisa asyara adapun rukun yang ke-15 itu as-salatu membaca sholawat ala nabiyyi terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi saat tasyahud duduk tasyahud akhir. Ya, duduk itu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Paling baik sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah. Ya wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya itu. Ya. Kemudian as-sadisa asyara adapun rukun yang ke-16 itu assalamu salam. Assalamualaikum. Ya, cukup. Salam yang pertama. Salam yang kedua bukan rukun salat. Oleh karena itu andaikan kita setelah salam yang pertama kita batal, maka jangan sampai kita teruskan untuk salam yang kedua. Itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kentut. Nah, kita nggak boleh salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di antara hal yang diharamkan bagi mereka yang punya hadas kecil adalah melakukan ibadah sholat. Sholatu man ahdatsa la tahillulah wa ayyamusa mushafan wa yahmilah. Yang terakhir, as-sabi'a asyara. Adapun rukun yang ke-17 itu at-tartibu tartib.
Dahulukan apa yang semestinya didahulukan. Kalau baginda Nabi menyebut pertama itu adalah takbir, takbir dulu. Ya, jangan main aturan sendiri, jangan. Semuanya sudah diatur oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal ikut apa yang dicontohkan oleh beliau. Ya, mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah sholat kita sesuai dengan rukun-rukunnya. Insya Allah kalau sudah sesuai dengan rukunnya, minimal sah. Dan sebenarnya ada hal yang lebih penting lagi. Apa itu? Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh merasa puas, yang penting sah, jangan. Ya, kita harus melakukan perubahan. Bagaimana agar ibadah kita semakin meningkat setelah sah diterima oleh Allah. Ya, demikian wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.